Gara-gara nggak sengaja, gara-gara sakit ini gitu ya, akhirnya saya belajar sesuatu yang ternyata aku punya passion lain loh gitu kan. In addition to that, jadi kalau cuacanya buruk saya naik turun tangga, karena waktu itu saya memilih untuk nggak makan painkiller. Dulu saya pakai karir achievement itu untuk membuktikan saya bisa. Pasti ada pernah pengalaman pribadi dari masa kecil hingga saat itu yang menyakitkan, ya kan? It's about orang suka bilang ya udah dimaafin aja. I try like berapa 39 tahun berusaha jadi perfect gitu ya. But actually it kill me gitu kan. But how do you feel physically? Maksudnya setelah berjalan itu apakah? Very good. Very good. Oke. Kenapa? Karena ada dua hal. Satu, ya mungkin karena bodinya bergerak gitu ya. So I assume that one. Yang kedua adalah yang paling penting adalah mental saya, karena dan saya tahu, oke, ternyata saya bisa. Bukan soal tentang hidup matinya ya, karena itu hanya Tuhan yang tahu lah ya. Kalau udah waktunya mau ngumpet ke kolong juga nggak akan bisa gitu kan. Tapi lebih ke arah, no matter how crazy this illness gitu ya, itu nggak akan get myself jadi lose my life gitu ya. Karena ya I will still I will still lead my life gitu, bukan sakitnya gitu ya. Jadi saya nggak akan di-lead oleh sakitnya, tapi ya oleh diri saya sendiri gitu ya, walaupun sakitnya banget. Dan di situ saya ngerasa bahwa mental saya balik. Jadi mau hidup saya sehari 2 hari ya nggak apa-apa, bukan soal panjang hidupnya kan. Tapi at least selama 1 atau 2 hari itu pun kalau saya dikasih, saya nggak akan kayak orang-orangan sawah. Karena saya bisa manage this illness, no matter how crazy it is, I can manage it gitu ya. Kedengarannya belagu gitu ya, tapi at that time that's the feel yang aku rasain. Karena iya sakit, iya susah, tapi I can manage it loh ternyata. So udah santai aja, relax. Dalam artian sehari 2 hari nggak penting, yang penting sehari 2 hari ini, kalaupun cuma sehari gitu ya, what can I do gitu kan, untuk live my life to the fullest, tetap melakukan hal yang aku suka, yang bisa aku lakuin, tetap belajar something, and I literally belajar something sih selama sakit itu. Jadi not only about myself ke dalam gitu ya, which is itu at the end of the day strengthen my faith dan juga relationship dengan Tuhan. Tapi at the same time actually saya belajar hal lain, karena kan orang selalu bilang kalau sakit kayak begini kebanyakan sifat asam gitu ya, jadi harus banyak makan yang basah, yaitu di sayuran dan seterusnya. Karena saya tahu saya orangnya pembosan. Kalau disuruh makan sayuran salad seumur hidup kayaknya nggak sustainable deh gitu ya. Jadi saya mikir ya udah deh Faye, challenge yourself gitu kan, gimana caranya bikin makanan yang healthy gitu ya dari tumbuh-tumbuhan, tapi jadinya enjoyment, bukan punishment karena aku sakit. Orang kan kalau dipanis ya mana ada yang seneng ya. Betul. Gitu ya. Tapi kalau I take it as enjoyment gitu kan, lebih seneng kan gitu ya. Nah akhirnya singkat cerita cari-cari gitu ya. Oh ya ada raw food, ada ayurvedic food. Saya belajar online sampai akhirnya juga certification. In between my chemotherapy saya pergi dapetin certification. That's something that I never thought before gitu kan. Jadi kalau dulu kan mikirnya ya udah saya seneng di digital. Kenapa? Karena basically it can help advancing people's life gitu kan. Terus ternyata gara-gara nggak sengaja, gara-gara sakit ini gitu ya, akhirnya saya belajar sesuatu yang ternyata aku punya passion lain loh gitu kan. In addition to that, yang which is kalau aku pikir-pikir, iya loh ternyata buat kita bisa jadi best version of ourselves, itu yang namanya taking care of our body juga it's very important ya kan. Kalau nggak kesana. And one of the things selain exercise juga adalah food gitu kan. Ya saya nggak berhenti-hentinya terima kasih, gara-gara challenge itu akhirnya bisa menjadi berkat banyak buat saya. I mean after that I feel much happier. Dalam artian tuh kayak punya freedom, nggak harus dengerin katanya orang, nggak harus jadi orang lain, and I'm much more comfortable menjadi orang yang vulnerable. Kalau dulu kan, weaknessnya saya di sini nih, apalagi kan dari kecil, karena kalau anak cewek itu behind gitu ya. Ya untuk menutupi itu saya berusaha strong. Strong di luar. Nggak tahu inside gitu kan. Nah tapi pada saat itu saya belajar ternyata it's okay kok untuk vulnerable.
emangnya saya begini. Tapi yang penting adalah saya jujur pada diri saya sendiri. Dan saya yang selalu saya pastikan dan bisa saya kontrol adalah niat baik saya gitu ya, untuk bukan hanya diri saya tapi juga untuk sekitar. Dan yang terakhir dan paling penting adalah saya mengusahakan yang terbaik. So orang mau judge apa ya terserah, urusan mereka. Iya. Yang penting intention kita baik, perbuatan kita baik, itu cuma urusan kita dan Tuhan. Orang menangkapnya seperti apa, that's beyond our control. Betul. Right? Jadi ya jangan mencoba untuk kontrol something yang emang gak bisa dikontrol. Biarin aja gitu. Everybody has their own their own things lah, dalam artian their own lesson, their own journey gitu ya. Ya nggak apa-apa. Perhaps apa yang dia reflect kepada kita tentang judgementnya mereka terhadap kita, actually it's just reflecting their pain gitu kan. So ya udah, that's okay. Mereka juga in pain sebetulnya gitu kan. So why I have to be ya tersinggung dan take it deep gitu ya. Ya udah, let go aja. Awalnya susah. Tapi because of that illness gitu ya, saya belajar banyak ternyata. Dan I think that's the thing juga yang help me untuk terima kasih Tuhan juga ya, saya sembuh gitu ya dalam itu kan Oktober 2016, saya treatment Desember 2016, Juni 2017 dinyatakan clear semuanya. Oke, wow. Itu ya saya tahu nggak mungkin kalau tanpa tanpa Tuhan. Dan satu hal, kalau orang tanya caranya gimana, kalau saya pikir-pikir lagi, actually ya, it's about happy menjadi diri sendiri, freedom gitu ya, bahwa saya bisa menjadi diri saya sendiri, walaupun saya nggak perfect ya nggak apa-apa, saya banyak salah ya emang iya gitu kan, tapi I learn and I want to fix it and I try to fix it. Accepting yourself, gitu kan. Knowing yourself, embracing yourself. Betul, and start loving myself. Dalam artian ya forgive myself gitu ya. Kadang-kadang orang suka bilang susah ya forgive orang, tapi ternyata lebih susah forgive diri sendiri loh. Iya. Tapi that's very true sih. Maksudnya and the act of the relations of that sebenarnya started ketika waktu itu Bu Fei memutuskan untuk setelah selesai kemo keluar untuk jalan 1 kilometer itu, because that shows that you really know yourself more than the rest, than the doctor. Karena kan mungkin cara untuk recovery orang berbeda-beda ya. Ada yang bilang recovery-nya istirahat, ada yang recover gain back energy by meditating gitu. Tapi maybe for you the way to recharge energy is by doing activity. Betul banget. Jadi waktu itu dokter kan marah ya, kamu keluar gitu kan. Ya saya bilang, dan get me wrong ya, aku bilang jangan tersinggung. Saya bilang the fact bahwa saya terbang jauh-jauh dari Jakarta ke sini karena I trust your expertise. But I always believe it always takes two to tango untuk bisa berhasil. So you do your best as a doctor and I have to do my best as well as a patient gitu kan. And saya juga believe nggak ada orang yang tahu tentang diri saya sebaik saya sendiri. So for me ya tadi exactly, yang energize me gitu adalah activity. And for some people perhaps resting, ya tidur atau makan atau apa gitu ya. Gak ada yang benar, gak ada yang salah, itu balik lagi ke orangnya masing-masing gitu ya. Jadi saya waktu itu bilang, can't you see me, I feel better. Jadi besok 1 jam ya tiap hari. Oke. Dan itu dan diizinkan. Itu jadi awalnya kan dia kaget, satu ruangan kaget. Iyalah. Dan itu resiko buat mereka juga kan sebenarnya. Betul. Because if something happens to you is under their responsibility. Yeah, so I know their kesusahan mereka juga gitu kan. Akhirnya dokternya bilang, yaudah deh, gak apa-apa ya, tapi kalau cuacanya lagi gak buruk dan kamu bawa handphone, jadi kalau ada apa-apa bisa call us gitu ya. Oke, gitu kan. Jadi kalau cuacanya buruk saya naik turun tangga, karena waktu itu saya memilih untuk gak makan painkiller. Enggak, seriously, karena waktu itu again ya, nggak pakai logiknya saya bahwa adalah ini semua kemo ini kan udah toksin ya, makanya sel-sel kanker mati, termasuk juga sel-sel yang lain, saya langsung botak dan semuanya lah ya. So that's the last thing that I need. Kalau itu obat sembuhin, oke lah. Tapi kalau cuman nahan sakit, satu lagi adalah ya selain toksin, saya jadi numb. Saya udah mau stop menjadi orang yang numb. So you choose to experience pain. Betul. Lebih memilih untuk merasakan rasa sakit itu dibandingkan ya udah makan obat painkiller dan ya udah untuk lebih menenangkan dan menenang hati. Betul, karena saya ngelihatnya gini, nggak tahu ya, kalau waktu itu pikiran saya adalah the pain pasti ada reason ya kenapa human punya rasa pain, gitu kan. Dan saya belajar, jadi dalam perjalanan itu saya belajar bahwa iya, itu kan kayak dashboard gitu ya, dashboard kalau di mobil. Saya ada di mana nih? Kalau nggak saya nggak tahu, udah lewat aja gitu kan. Jadi saya memilih that pain, dirasain. Tapi sebetulnya because of that ya,
through the pain I learn a lot juga. Mungkin kalau saya umpamain sekarang gitu ya, saya suka bilang sama tim saya, iya kalau yang manis-manis semua kayak permen belum tentu baik loh. Iya, diabetes nanti. Diabetes, kan? Tapi sometimes you have to take potion gitu ya. Pahit, obat kan biasanya pahit. But it helps gitu ya untuk sembuhin kita. So during that time, through the pain gitu ya, I learn more about myself. Karena ternyata dengan in pain tadi gitu ya, help break my ego. Biasanya susah kan, egonya udah kenceng banget, soalnya udah semakin yang tadi saya bilang, semakin berhasil, banyak hal yang kayaknya ternyata aku bisa loh achieve ini, ternyata aku bisa loh achieve itu gitu ya. Semakin pede kan ceritanya di luar. Tapi at the same time gitu ya, karena tadi itu kayak fit my ego, egonya makin kenceng dan selalu makin attack sama mindnya saya, makin kuat tuh ego dan mind. Akhirnya bukan saya yang controlling my mind, it's just my mind controlling my life kan. Kalau ngomong balikin ke karir gitu ya, dulu saya pakai karir achievement itu untuk membuktikan saya bisa, ya kan. Tadi saya bilang better but bitter, gitu kan. Because you always think bitter for a while, nggak apa-apa to get a better result gitu kan. Jadi dan juga alasannya itu bukan karena purpose, tapi karena pengen buktiin buat orang. Betul. It's bitter kan sebenarnya. Iya bodoh banget gitu, ngapain aku buang-buang waktuku kayak gitu ya. Better tapi bitter. Nah, through the pain gitu ya, itu saya bisa break my ego dan melihat ke dalam gitu ya, sebetulnya apa sih yang important. Then I realize things gitu ya, bahwa yang penting itu sebenarnya purpose. Kenapa saya nggak pernah nanya loh dalam hidup saya waktu itu, saya umur 39 ya, nggak pernah nanya saya ngelakuin ini semua buat apa, buat buktiin buat orang, so what gitu ya, after itu apa, what is it gitu ya. Terus kenapa sih saya ada di dunia ini, dan must be a purpose. Ya apa sih purpose-nya gitu ya. Nah itu yang saya nggak pernah cari. Nah jadi gara-gara itu gitu ya, it helps break my ego. Dan dulu kan saya udah, karena semakin kenceng tuh egonya, udah kayak playnya udah kayak ya acting kayak Tuhan aja gitu ya, pasti bisa, semuanya pengen dikontrol, nggak bisa let go. Semua dikontrol gitu kan, supaya outcome-nya seperti yang saya mau gitu ya. Kalau orang dulu bilang achiever gitu ya, but we have to be careful dengan itu gitu ya. Lebih gampang sebetulnya untuk control the outcome rather than to let go. Gitu kan. Tapi sebetulnya saya juga belajar pada saat bisa let go, kadang-kadang jalannya itu gak sesuai dengan yang kita mau. But ternyata resultnya itu bukan kadang-kadang ya, lebih baik dari yang kita pikirin loh. Jadi it's kind of paradox ya. Pada saat kita try to genggam kencang gitu ya, pain inside and capek, so nggak sustainable, break. Tapi pada saat kita, yang penting kita do our best dengan niat baik kita gitu ya, tapi kita lepasin, ya udah ikutin aja. Jadi lebih kayak apa ya, collaborate dengan situation apapun itu gitu, adapt ya tadi ya collaborate, adapt dengan situasinya. Ya let go aja kalau harus ke sana, tapi yang penting selama dibawa ke sana I do my best dengan niat baik saya gitu. Ternyata itu lebih ringan dan hasilnya biasanya lebih oke tuh. Jadi saya, waduh ternyata ya through all those pain gitu ya, I learn so much and I can't thank enough gitu ya for those lesson gitu ya. What did you let go pada saat itu? Udah pasti nomor 1 ego. Ego dalam artian gini. Pertama pasti ya, jadi saya confession. Pasti ada pernah pengalaman pribadi dari masa kecil hingga saat itu yang menyakitkan, ya kan? It's about orang suka bilang, ya udah dimaafin aja. Dan seringkali saya bilang, iya kok udah saya maafin. Tapi ternyata, the ego is very smart ya gitu ya. Walaupun saya bilang begitu dan ngerasanya kayaknya aku udah nggak apa-apa kok gitu ya. But somehow itu masih ada loh. Ya, the ego is very pinter gitu ya. Karena kan kalau saya bilang seolah-olah kalau saya mengakui saya masih marah gitu ya, it's like as if I'm weak. Jadi my ego cover it seolah-olah saya kuat, jadi I'm fine kok, nggak apa-apa gitu ya. Tapi ternyata nggak di dalamnya. So that point gitu ya, egonya ke bawah, saya bisa mengakui bahwa saya masih ada ini 1, 2, 3 dan
let go. Dan actually through that process ya, saya belajar bahwa ternyata orang-orang yang saya pikir tadinya trigger that pain gitu ya, actually they are the biggest angel in my life. Karena terus semua itu saya belajar lebih banyak loh tentang diri saya sendiri. Jadi sebetulnya kayaknya semua kejadian yang terjadi sama saya, orang-orang yang ketemu sama saya emang udah meant to be. It's like mirroring diri saya sendiri tentang apa yang saya harus belajar. Jadi ya kalau saya hari ini ketemu apa, ya udah nggak apa-apa. Saya berpikir apa ya yang Tuhan mau saya belajar di sini supaya saya jadi lebih baik lagi gitu ya. Jadi itu tuh kayaknya caranya untuk apa ya, ya bisa lebih damai gitu ya, walaupun kayaknya lagi huru-hara. Yeah. But it's amazing to hear your story karena again for me personally the word vulnerability itu menjadi highlight sih, karena I also learned so much about vulnerability and courage, especially the past 6 months during this pandemic ya. Karena of course maybe sebagai career woman, maksudnya we do a lot of achievement gitu, we feel that ya kita harus bisa lebih mengkontrol banyak hal gitu kan. Iya, tapi sometimes the true courage is by being vulnerable, and it really hits me. In the first place, sekarang kita harus berpikir gimana mungkin kita bisa berani kalau kita rapuh gitu kan. Tapi by being vulnerable, by being rapuh, saya ya udah kayak gini gitu. Actually that's the true courage, because even though we are vulnerable, walaupun kita rapuh, tapi kita tetap masih berani berdiri menghadapi the unknown. And that's the real strength actually. That's the real strength. Yeah. Gitu. And I can totally relate. Walaupun mungkin I don't think I can say that I know exactly how you feel, because only you know that you feel. Nggak ada satu orang pun yang bisa merasakan apa yang what you've gone through. But I think it really hits me a lot sih. Sometimes being vulnerable, kita bisa mendapatkan hal yang lebih banyak dan lebih baik mungkin daripada semuanya sesuai dengan yang kita inginkan dan kita harapkan ya. Bener banget. Dan sebenarnya orang suka bilang gitu ya, tentang confidence gitu ya. Makanya orang berusaha untuk jadi perfect gitu ya. And actually kalau aku lihat-lihat lagi, because I've been there gitu ya, confidence itu it's not about being perfect. I try like 39 tahun berusaha jadi perfect gitu ya. But actually it kill me gitu kan. Slowly. Bitter. Mungkin itu yang membuat kita sakit kali ya, tubuh kita sometimes. Exactly. We don't know our body reacts to the kind of feeling yang ada di dalam kan. Betul, that bitterness kan sebetulnya jadi racun yang kill us slowly. Gitu kan. Nah ternyata confident itu bukan tentang jadi perfect loh. Confident itu ternyata tentang embracing our vulnerable dengan segala its messy glory-nya. Jadi ya kalau saya udah ya emang saya begini, saya nggak selalu benar kok, nggak selalu tahu semua hal kok, ya kan? And to me that's okay. Yang penting tadi buat saya, dan saya selalu bilang juga sama teman-teman saya gitu ya, di kolik-kolik saya di office, yang penting itu satu, niat baik, gitu kan, bukan untuk kepentingan pribadi tapi semuanya gitu kan. Kedua, I do my best gitu kan. Jadi ya kalau dibilang kamu masih kurang begini-begini, ya that's fine gitu ya. Emang saya manusia biasa, and I'm here to learn untuk jadi lebih baik gitu kan. And by being jadi lebih baik, harusnya saya juga bisa contribute lebih baik gitu ya. Dan saya udah kapok gitu ya. Dulu 39 tahun menjadi V yang KW gitu ya. Saya mau jadi yang ori aja. But with a better version. With a better version. Okay. Jadi semua challenge itu atau air mata itu gitu ya, Tuhan kasih buat saya sebetulnya untuk prepare myself gitu ya. Kalau enggak ya jadi apalah gitu ya. Kalau Tuhan mau saya terusin nih, oh man this is so painful. Nah loh, Tuhan kasih saya kesempatan kedua, aku disuruh ngapain? Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.